Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Penasaran mengapa doa tidak terjawab? Ini rahasianya. Beberapa teman beranggapan jika terus-menerus meminta dalam doa diulang-ulang, maka itu akan membuat Tuhan segera menjawab doanya. Seperti anak yang terus-menerus merengek, biar tidak mengganggu, maka mamanya segera mengabulkan daripada ngeributi. Demikian pikirnya. Kita tidak akan bisa memaksa Tuhan dalam tanda kutip. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian kata Tuhan. Kita diajar untuk menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa membereskannya untuk kita. Tetapi yang terjadi, kita minta lagi. Ibarat masalah sudah diserahkan, diambil lagi dan lagi. Lah kan Tuhan tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan atau menjawab doanya. Betul nggak? Dari mana kita tahu masalah masih di tangan kita atau sudah benar-benar diserahkan ke dalam tangan Tuhan? Jika masih memikirkan, khawatir, gelisah, dan sebagainya, berarti masalah masih di tangan kita. Kalau sudah benar-benar diserahkan, artinya masalah sudah tidak di tangan kita lagi. Maka kita tidak akan khawatir lagi. Lalu bagaimana cara mengatasinya kalau masih galau? Mudah. Ibarat nonton TV. Jika tidak suka acaranya, ya ganti channel. Kalau khawatir, berarti nonton channelnya si musuh, si iblis. Sekarang ganti, nonton channelnya Tuhan. Deklarasikan janji-janji pertolongannya dengan keras-keras. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Awalnya merasa seperti perkataan kosong, tetapi sesungguhnya iman itu sedang dilepaskan melalui mulut kita. Karena aku percaya, aku berkata-kata, bersepakat dengan janji-janjinya. Demikian prinsipnya. Semakin sering menggemakannya dan makin sering telinga ini mendengarnya, maka iman pun makin kokoh. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya. Gunakan waktu saat menanti jawaban Tuhan dengan menggali firman dan memperdalam pengenalan akan Tuhan. Why? Firman itu bahasanya Tuhan. Agar bisa paham apa yang Tuhan kehendaki, kita harus paham pula bahasanya Tuhan. Dalam perjalanan menerima jawaban doa, kadang Tuhan mendorong kita melakukan sesuatu atau mempertemukan dengan orang yang tidak terduga, yang kelak akan menjadi solusi bagi permasalahan kita. Berbagai ide kreatif yang tidak terpikirkan bisa Tuhan berikan kepada kita. Itu namanya rema, suara Tuhan yang dihidupkan untuk kita. Rema inilah jawaban doa yang melampaui segala akal, bahkan kadang too good to be true, terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Inilah alasannya mengapa kita tidak boleh khawatir. Hati mesti damai supaya saat Tuhan memberi arahan, kita bisa mendengarkannya dengan jelas. Sinyal full, kuat, dan suara terdengar jelas dan jernih.
kita bisa mentaatinya dengan tepat dan sempurna. Pak Jefferson dan Faye ingin membeli rumah, mencari rumah yang sesuai berkali-kali. Sudah yakin ini pasti rumahnya, ternyata bukan. Tetapi mereka tetap beriman, percaya, dan melekat pada Tuhan dan firman-Nya. Suatu ketika dapat rumah yang cocok. Sekarang butuh KPR. Ternyata cek beberapa bank, tidak mudah prosedur dan syaratnya, berbagai kendala dan bunga mahal pula. Singkatnya, mereka tetap setia mengikuti prosesnya, seolah Tuhan bilang, bukan yang ini. Pada suatu ketika, ada penawaran pinjaman bank dari kantor Pak Jefferson. Bunganya oke, prosedurnya mudah, yang paling dahsyat KPR ini tanpa agunan. Akhirnya mereka mendapat rumah baru yang cantik dengan sertifikat tetap di tangan mereka. Wow, mana ada itu? Padahal nilainya hingga miliaran rupiah. Cara Tuhan dahsyat melampaui pemikiran natural kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita meneladaninya. What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.